dua kakinya akan terhubung dengan sebuah resistor. Ini seperti ini saja. Yang tengah ini biasanya terkoneksi ataupun terhubung dengan sebuah kapasitor Miller. Saya kasih simbol C gini aja. Lantas kaki satunya juga akan terhubung dengan resistor, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang transistor yang kita jumpai pada mesin lampu ataupun driver lampu, khususnya mesin lampu LHE ataupun CFL. Seperti ini teman-teman transistornya. Kita akan mendapati dua buah transistor yang terpasang pada mesin lampu LHE. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, sebenarnya pada video saya yang lalu saya pernah juga membahas tentang transistor, yaitu bagaimana cara mudah mengetahui posisi basis, kolektor, emitor pada transistor yang terpasang pada mesin lampu CFL ataupun LHE. Tetapi di kolom komentar masih banyak yang bertanya, belum begitu jelas. Oke, pada video kali ini saya akan coba jelaskan kembali dengan harapan nanti bisa mudah dipahami teman-teman. Oke teman-teman, sebuah transistor adalah sebuah komponen elektronika yang mempunyai tiga kaki seperti yang terpasang pada mesin lampu ini teman-teman. Ini adalah jenis transistor yang sering kita jumpai pada mesin lampu LHE ataupun CFL. Dan kebanyakan memang transistor ini sering terjadi masalah ataupun rusak, yaitu pada jenis lampu LHE yang mempunyai daya ataupun watt yang besar, seringnya putus di bagian transistor ini teman-teman. Jenis-jenis ataupun tipe transistor yang ada pada mesin lampu LHE sangat beragam teman-teman. Ada 13003, 13001, ataupun mungkin ada persamaannya lain, atau mungkin seperti ini kalau tidak salah tipenya D berapa kalau tidak salah, D420 kalau tidak salah. Oke, ini tipenya D42003D. Kalau teman-teman biasanya kalau kesulitan mendapatkan ini, bisa mencari persamaannya teman-teman. Teman-teman kalau susah mendapatkannya, bisa mungkin ketik di Google ataupun nanti bisa searching, nanti bisa mendapatkan persamaannya dari transistor ini jika kita kesulitan mencari. Oke, selanjutnya untuk mengganti, tentunya untuk mengetahui bahwasanya sebuah transistor ini masih baik ataupun sudah rusak, tentunya kita harus melalui pengecekan, yaitu dengan menggunakan multimeter. Mungkin juga ini sudah saya buat videonya, tetapi yang di sini yang dibahas yaitu bagaimana cara mudah menentukan kaki basis, emitor, dan kolektornya. Oke, mungkin akan lebih jelasnya saya akan coba ilustrasikan dengan gambar saja teman-teman. Jadi transistor yang diaplikasikan pada mesin lampu LHE ataupun driver lampu LHE kurang lebih seperti ini. Saya akan coba gambarkan agar nanti teman-teman juga bisa lebih mudah memahami. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi transistor pada mesin lampu LHE, ini saya tulis demikian aja TR, ini akan di antara dua kakinya akan terhubung dengan sebuah resistor. Ini seperti ini saja. Yang tengah ini biasanya terkoneksi ataupun terhubung dengan sebuah kapasitor Miller. Saya kasih simbol C gini aja. Lantas kaki satunya juga akan terhubung dengan resistor teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa saya Oke, jadi posisi transistor pada mesin lampu LHE semacam ini ataupun driver lampu LHE kurang lebih seperti ini teman-teman. Lantas bagaimana kita mengetahui posisi basis dan emitornya serta kolektornya? Mungkin bagi user tidak akan kesulitan, akan sangat mudah sekali. Tetapi bagi pemula mungkinnya ini sangat berharga sekali. Jadi kita tidak perlu melepas
transistor ini untuk mengetahui basis, kolektor, dan emitornya. Ataupun kita tidak perlu melakukan pengecekan dengan multimeter teman-teman, tetapi kita cukup melihat dari nilai resistor ini, dari kedua kaki ini, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nanti kita bisa mengetahui bagian kaki basis dan bagian kaki emitornya. Saya ambil contoh, misalkan ini yang sering teraplikasi pada lampu LHE. Di sini R sebelah kiri teman-teman, misalnya saya tulis 12 ohm. Ini yang sering kita jumpai, tidak hanya 12 ohm, kadang 15, kadang juga ada 10, nggak mesti. Di sini ada 1 ohm misalkan ohm. Sini 12, sini 1 ohm. Cara menentukan basisnya ataupun kaki basisnya, kita melihat besarnya dari resistor yang terpasang seri pada kaki transistor ini. Kaki yang sebelah kiri ini yang tertulis 12 ohm ini kita sebut dengan basis. Itu sepanjang yang saya alami teman-teman, sepanjang yang saya ketahui, nilai kaki basis akan terhubung dengan nilai resistor yang lebih besar. Ini 12 ohm. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah resistor yang nilainya kecil, ini adalah emitor. Atau mungkin lebih trennya, kalau yang basis ini disebut dengan RB dan emitornya disebut dengan RE, yaitu resistor basis dan resistor emitor. Jadi sangat mudah sekali, kita tidak perlu melakukan pengecekan mana kaki basis dan kaki emitor. Kita cukup mengenali dari resistor yang terpasang pada kaki transistor. Oke, mungkin sudah bisa dipahami teman-teman. Lantas tinggal satu kakinya ini akan terhubung dengan milar biasanya teman-teman, ini C. Ini disebut namanya kolektor. Itu pasti rata-rata tengah ini rata-rata kaki kolektor. Ini sepanjang yang saya ketahui dan yang sepanjang saya alami, sebagian besar seperti ini sistem pemasangannya pada lampu ataupun pada mesin lampu LHE. Oke, mungkin bisa dipahami teman-teman dengan gambar ini. Jadi kita cukup melihat nilai resistor yang terbesar, itulah nilai basis, sedangkan yang kecil adalah nilai emitor, sedangkan untuk kaki kolektornya adalah kaki yang di tengah. Ini di lampu biasanya, di mesin lampu teman-teman, karena ini yang dibahas adalah pada mesin lampu. Jadi penerapan ini berlaku pada mesin lampu, khususnya lampu LHE ataupun CFL. Saya akan coba tunjukkan di sini teman-teman, di mesin lampu ini ada R di sini. Ini bisa berupa SMD teman-teman, dan sini yang biasa. SMD itu seperti ini teman-teman. Jadi resistor yang menggunakan SMD seperti ini saya pertunjukkan di sini transistornya teman-teman. Ini kita akan coba balik di kakinya. Oke, di sini kaki sebelah teman-teman perhatikan. Di sini kaki sebelah kiri ini adalah terhubung dengan nilai, saya perbesar lagi, 12 volt teman-teman. 12 volt itu kalau kita hitung menjadi 12 ohm. Sedangkan kaki satunya ini akan terhubung dengan resistor SMD dengan nilai 1R0. Ini kalau kita hitung ketemunya 1 ohm. Oke, mungkin bisa saya tunjukkan teman-teman. Jadi kalau 120 ini ketemunya adalah kalau kita hitung 12 ohm. Ini kaki yang sebelah kiri yang sini teman-teman. Lantas yang kaki kanan adalah 1R0, itu kalau kita hitung 1 ohm. Jadi persis seperti yang ada pada gambar ini teman-teman. Jadi gambar ini posisi transistor sama persis seperti pada mesin lampu ini. Oke, jadi sangat mudah sekali untuk mengetahui posisi basis, kolektor, dan emitornya. Ini yang menggunakan resistor SMD teman-teman. Saya akan tunjukkan juga yang menggunakan resistor biasa seperti ini. Oke, ini transistornya.
kaki yang di tengah ini akan terhubung dengan ini dengan C dengan milar. Lantas yang di sini kaki satunya basis, ini terhubung resistor 12 ohm. Kaki yang emitornya adalah 1 ohm. Jadi sama, kurang lebih sama teman-teman, hampir semuanya. Bahkan yang saya jumpai pada mesin-mesin lampu LHE ataupun CFL, cara pemasangan transistor adalah sama. Oke, mungkin bisa dipahami. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang sedang ataupun baru belajar memperbaiki lampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.